Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back on Mix and Match bersama saya Natasha Manuela. Fashionista, dalam rangka memperingati Hari Kartini, pada hari ini kita memiliki sebuah tema yang sangat spesial. Mari sama-sama kita saksikan VT yang berikut ini. Fashionista 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, di mana sosok R.A. Kartini merupakan pejuang hak emansipasi wanita yang identik dengan kebaya. Kebaya merupakan pakaian bagian atas yang memiliki karakteristik terbuka di bagian depan dan dibuat secara tradisional. Menurut sejarah, kemunculan kebaya di Indonesia bermula pada sekitar abad ke-15 atau ke-16. Sebutan kebaya merupakan kata yang berasal dari abaya yang artinya jubah atau pakaian. Pakaian identik yang dipakai perempuan Indonesia ini melambangkan kesederhanaan, keanggunan, kelembutan, dan keteguhan perempuan Indonesia. Jika dulu kebaya identik dengan sesuatu yang bersifat tradisional dan resmi, sekarang kebaya telah mengalami tren di mana kebaya telah berkembang lebih modern dengan warna-warna yang lebih menarik dan menawan. Dan banyak anak muda yang sudah tertarik dengan kebaya. Fashionista di Hari Kartini ini, berikut Natasha Manuela akan berbincang-bincang dan mix and match bersama seorang desainer tanah air. Stay tuned! Ya Fashionista, itu dia tadi tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu kebaya. Dan kita akan membahasnya bersama dengan seorang fashion designer yang karya-karya kebayanya sudah tidak diragukan lagi. Siapa dia? Ikutin aku ya. Fashionista, saat ini saya sudah bersama dengan seorang Kartini masa kini, yaitu seorang wanita yang terus menekuni karya-karya yang luar biasa nih di bidang fashion industry. Siapa lagi kalau bukan Mbak Vera Anggraini. Halo Mbak Vera, apa kabar? Halo, ya. Terima kasih ya, kita udah boleh ngobrol-ngobrol nih hari ini, udah boleh datang dan nanti kita bisa mix and match bareng ya baju-baju kebaya Mbak Vera yang luar biasa. Tapi sebelumnya boleh nggak sih aku kenalan sedikit sama Mbak Vera? Kira-kira boleh tahu nggak sih Mbak Vera mulai terjun ke dunia fashion industry itu sejak kapan? Mungkin kalau terjun langsung dari 2000 saya udah mulai. Cuman waktu itu masih jadi karyawan ya. Masih jadi karyawan suatu rumah produksi. Baru untuk langsung alone tahun 2003. 2003, tapi waktu itu belum ada brandnya. Jadi masih kayak start, mulai, udah bikin-bikin kebaya buat beberapa teman, klien gitu. 2003 Tapi sebelum 2003, 2000, sebelumnya lagi apa pernah menempuh pendidikan fashion seperti itu? Mungkin bisa dibilang secara bukan kayak sekolah mode ya, tapi sekolah malah bisa dibilang sekolah SMK. Jadi sekolah putri. Nah, sekolah putri itu dia ada jurusan tata busananya. Jadi mungkin levelnya sama kayak SMA. Jadi itu start pertama kali saya belajar mengenai fashion, mengenai bikin pola, bikin desain segala macam dari mulai SMA. Dan ternyata nyantol di situ Ya, ya. ternyata setelah ditekuni dari mulai hobi, terus akhirnya abis dari sekolah SMTK, terus aku ngelanjut ke kuliah itu ngambil jurusan tata busana lagi. Jadi waktu itu namanya masih IKIP ya. Kalau sekarang UNJ kali. Oh, Nah, jadi terus didalami ya. didalami ya? tetap ngambil jalurnya tata busana. Karena kalau di situ kita nggak hanya diarahkan untuk jadi seorang guru, tapi juga ada belajar untuk kita jadi seorang pengusaha atau untuk bisnis sendiri. Mbak Vera, kalau misalnya dari dulu udah menciptakan kebaya atau ada karya-karya lain sebelum kebaya? Dari awal sih memang udah langsung ke kebaya. Tapi kalau cerita alur mundur ya, waktu saya sama desainer terakhir saya sama Mas Haji memang udah diarahin kebaya sama kutur. Terus akhirnya pas 2003 saya udah langsung start kayak ngambil spesifik udah kebaya. Di situ mulai kayak lebih serius, lebih kayak fokus, konsisten dengan kebaya klasik yang
Waktu itu mungkin bisa dibilang marak-maraknya kebaya, bisa dibilang kayak kebaya kontemporer kali ya, atau dress. Nah di situ saya ngerasa kayak ini gimana ya biar kebaya klasik ini ke blow up lagi, gimana biar orang suka lagi nih sama cutting kebaya yang original. Nah di situ kayak termotivasi dan terus menerus untuk itu buat ke klien ya kebaya aja sih. Nah kalau misalnya ngelihat karya-karya Mbak Vera, menurut Mbak Vera ciri khasnya tuh yang membedakan dari kebaya-kebaya klasik lainnya seperti apa sih Mbak? Mungkin sebenarnya bisa dibilang orang lihat kebayaku kayak pakem kali ya. Pakem. Jadi kayaknya ya kebaya kutu baru, kebaya ya bisa dibilang terus mungkin garisnya simple, terus kedua mungkin ciri khasnya warnanya kalaupun ada detail motif itu lebih cenderung satu tone, jadi nggak terlalu tabrak walaupun ada gradasi tapi nggak terlalu aneh. Jadi aku mesti gimana caranya motif bahan, siluet tubuh itu ditonjolkan dengan cutting yang simple tapi perempuan akan kelihatan lebih anggun dan elegan. Nah, gimana caranya dengan kebaya saya orang ngerasa percaya diri. Ini ngerasa nih gue banget ya, gitu loh. Jadi itu yang dimunculkan. Jadi Mbak Vera juga menguatkan di cuttingan, bahan, lalu juga payat-payatan yang simple tapi juga bisa menonjolkan kecantikan seorang wanita itu ya. Nah, Mbak Vera kalau misalnya melihat perkembangan yang ada gitu ya, kalau misalnya dulu udah sempet dihilangkan gitu ya, kayak kebaya klasik. Kalau sekarang ngelihat perkembangan kebaya-kebaya saat ini, menurut Mbak Vera seperti apa? Sekarang bagus banget ya, kebaya klasik masih tetap terdepan saya bilang. Dan anak-anak muda walaupun dia udah sekolah jauh dimanapun gitu, dia mau merit gitu buat acara khusus misalnya pernikahan, tetap pakai ngambil pakem gitu. Betul, kadang graduation di luar negeri pun juga pakai kebaya ya. Malah kayak gimana ya kebaya ini, karena biar diliatin ke orang-orang bahwasannya ini bangga gitu loh kalau pakai kebaya mau event dimanapun gitu loh. Jadi sebagai kayak jati diri gitu ya. Gitu. Jadi sama kayak orang India pakai kain sari di mana-mana walaupun bentuknya udah variasi kan gitu. Ini sama kebaya seperti itu sih. Mbak Vera punya nggak sih inspirasi khusus saat mengeluarkan koleksi kebaya-kebaya ini? Kadang sih ada pasti ya. Jadi kadang-kadang inspirasi khusus misalnya kita ngambil dari ide baju khas Indonesia yang pasti mungkin kita bisa lihat dari modifikasi baju kurung, baju bodo, baju yang ada berbagai macam yang ada di Nusantara. Jadi dari itu kita bisa kembangkan gitu loh, sehingga gimana padu padannya mungkin kalau di NTT atau itu nggak ada kebaya kan, tapi gimana nih kita biar kain NTT ini kita padu padan sehingga bisa cocok dengan kebaya. Jadi didesain dengan khusus sehingga tetap bisa matching. Gitu. Jadi Mbak Vera pun menggunakan wastra Indonesia di dalam semua koleksinya Mbak Vera. Wah keren banget. Karena kain kita cantik-cantik, jadi sayang banget kalau nggak dipadu padan kan. Gitu terus warna-warnanya juga warna-warnanya kan sangat beragam. Gitu ya. Pernah nggak sih memadu padankan kalau misalnya kutur dengan kebaya? Sebenarnya kebaya dari prosesnya itu sendiri bisa dibilang kutur karena proses pengerjaan kebaya itu mungkin dengan mesinnya hanya sedikit tapi lebih bisa dibilang misalnya pengerjaan proses tangan itu 75%, 25% dengan mesin dan selebihnya itu disebut kutur karena handmade gitu. Itu udah pasti udah masuk kutur. Yes. Oke, Mbak Vera punya nggak sih tantangan dalam mendesain kebaya secara khusus gitu? Tantangan paling tantangan time kali ya, waktu ya. Consuming banget ya? Iya, itu misalnya waktu ya? Karena kadang-kadang kalau kebaya itu kan kita butuh waktu sangat lumayan panjang untuk persiapan detail pengerjaan. Karena ini benar-benar bukan kerjaan mesin ya. Jadi dijahit mungkin nggak terlalu lama, tapi kayak kita harus pemilihan bahan, pola segala macam, terus detail-detailnya. Nah itu kan kadang butuh waktu nggak bisa 1-2 hari kalau kita mau dapat hasil yang maksimal. Jadi biasanya aku butuh waktu yang cukup lumayan. Itu tantangan sih. Kalau Mbak Vera sendiri ngeluarin satu koleksi itu ada jangka waktunya nggak sih atau sesuai permintaan klien kah atau bagaimana? Mungkin karena aku udah lama nggak show ya. Tapi bisa dibilang kalau kayak sekarang ya tergantung permintaan customer. Jadi buat aku setiap ada wedding itu show buat aku.
Karena tuh betul. bener-bener real show di mana pengantin, keluarga semua jadi center point suatu acara yang dihadiri segitu banyak orang, dan itu buat saya show. Dan semua orang ngelihat dan, Dan tahu karyanya yes, ya. gitu. Jadi nggak cuman kayak numpang lewat, tapi datang lihat dan semua fokus. Jadi, nah itu setiap momen itu biasanya kita kayak konsultasi kan ke klien. Dia pengennya apa, dreamnya apa. Nah, gimana kita mau akomodir apa yang mereka inginkan sehingga mimpi mereka dengan tren sekarang, sehingga dia ngerasa perfect nih acaranya. Gue nggak ketinggalan zaman, baju gue keren, tapi semua orang lihat bagus. Nah, itu kan juga challenge kan tiap desainer untuk menampilkan karya. Betul. Dan bisa cocok sama dream wedding mereka seperti apa gitu Nah, itu ya. show sebenarnya. Luar biasa, dan gak cuma satu, kliennya juga banyak biasanya kan. Ya, Dan itu biasanya kan harus dia setiap menyesuaikan. event kan dari mulai hari siraman, terus dulangan, midodareni, akad, resepsi, dan sometimes bikin gak cuma pengantin, tapi keluarga, siblingnya juga. Nah, itu buat kita, kalau aku bebannya rasa kayak gue kayak show. Ada wedding gue kayak show. Iya, udah sama ya persiapannya. Mbak Vera, kalau misalnya membuat sebuah kebaya bisa disukai sama anak generasi yang sekarang ini, ada tips khusus nggak sih dari Mbak Vera? Tips khusus. Mungkin awalnya kita sedikit harus tahu komunikasi ya. Komunikasi sama mereka. Kalau saya sih kita belajar tuh kapan aja, terutama belajar dari klien, karena mereka adalah pasar yang sesungguhnya kan. Jadi kalau sama anak-anak muda ya kita lihat tren, terus mereka tuh kan energi, mereka ini dengan tren colornya juga, kadang anak-anak sekarang kan beda ya. Nah di situ kita sih harus tahu ngikutin maunya seperti apa gitu loh. Dan misalnya kebaya jangan sampai merusak mengganggu aktivitas, mereka tetap harus kelihatan cantik, tapi nggak kelihatan jadi ibu-ibu. Nah itu kan harus bener-bener dipelajari kan gitu. Luar biasa Jadi ya, pemilihan bahannya, kita juga harus tahu mereka colornya. sukanya apa. Yes, jadi terutama dari jenis lace-nya, motif, terus color tuh penting banget. Itu sangat bikin dia ngerasa ini gue kelihatan keren, muda gitu, nggak kelihatan kayak terlalu tua atau bold gitu. Wah, seru banget ya fashionista. Ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol banyak hal, dapat inspirasi juga dari Mbak Vera. Mbak Vera, sekarang boleh nggak sih kita ngelihat koleksi-koleksi kebayanya Mbak Vera? Udah nggak sabar banget nih. Boleh. Kalau Seadanya gitu, ya. Yuk, fashionista ikutin kita ya. Fashionista, kita sudah di depan beberapa koleksi terbaik dari Vera Anggraini. Luar biasa cantik-cantik sekali Mbak Vera. Boleh nggak sih diceritain dikit nih ke kita semua? Ya boleh, aku akan terangin sedikit mungkin dengan koleksi yang ada ya. Mungkin kita dari yang paling pinggir nih, yang warna coklat. Wow. Nah, kalau ini sebenarnya masih pakem klasik banget. Kenapa? Kebaya kutu baru dengan detail ada beefnya, terus tapi sudah dimodifikasi dengan mungkin lengannya ada sedikit kerutan. Terus kedua ini padu-padannya dengan kain NTT ya, kain NTT. Terus yang bikin lebih modernnya kebaya ini menjuntai panjang. Karena basically kebaya klasik nggak menjuntai. Jadi dia cuma sepinggul, selutut, sepaha di bawah lutut. Nah ini udah modifikasi. Kalau ini waktu itu klien atau buat show? Ini buat stock show aja. Stock show. Ya kadang-kadang buat foto, buat apa. Aku suka bikin dulu, sekarang kayaknya kalau lagi ada jeda baru kita coba bikin. Nah kalau yang ini sendiri, ini modifikasi, sudah modifikasi karena kebaya modifikasi dari kebaya kurung. Karena kancingnya di belakang, jadi ada detail kancing di belakang, dan ini sudah modifikasi karena ada detail drapery di areal depannya. Nah ini kan kalau pakai kebaya asli nggak ada drapery, tapi ini oke, kita mix dengan songket. Songketnya juga sebenarnya ini nggak pakem songket banget, ini dibikin sama tenun gaya yang aslinya kan dia bikin tenun ATBM gitu kan, tapi ini kita dibikin motif songket. Wah, nah, cantik sekali ya. Kalau yang ini masih klasik saya bilang. Kenapa? Nggak ada detail yang spesifik banget, cuman lehernya kita bikin terbuka. Yang bikin modern dia ada detail kristal, tone palette colornya juga saya masih ngambil senada yang matching sama songketnya. Ini songket Palembang ya.
warnanya juga bikin khusus waktu itu Jadi karena semua biar juga dapat warna dusty. handmade juga ya ini Ya, kayak semua handmade, jadi luar kayak biasa ini juga fashionista. semua satu persatu dirangkai, dipasang. Nah, kalau untuk yang ini dia lebih modern ya. Betul, sama Lebih ya modern. drapery juga ya. Drapery. Jadi dari cuttingnya sendiri, terus dari tenun bawahnya, basically kan ini tenun MPT. Kita kasih detail tambahan, ada payet-payetnya sedikit biar kelihatan lebih mewah, lebih bagus untuk dipadu-padan dengan kebaya modern di Dan atasnya. jadi nyambung juga ya payetnya juga Yes, dan sewarna ini kan ya. lebih ringan karena Betul, dengan detail lengannya hanya sesiku, nggak terlalu panjang. Kalau yang ini kita yang terakhir ini, nah ini bisa dibilang detailnya agak sedikit rumit karena kita ada bikin korsa sendiri dari bahan shantung yang kita cocokin, dirangkai sedemikian, terus ini juga kita mix sama songket ya. Ini songket Palembang juga, tapi ini mesti original. Jadi kita nggak kasih payet-payet karena bajunya cukup Udah banyak panjang. ya Nah, payetnya juga. jadi saya nggak kasih motif lagi karena juga udah kelihatan dari desain modernnya si kebaya ini. Ini juga detailnya modifikasi dari kebaya kurung. Cantik Jadi banget kancingnya sih. dari belakang gitu. Cantik banget semuanya, luar Thank biasa ini you. karya-karya Mbak Vera. Bagus banget, pemilihan warnanya juga cantik gitu ya. Dan kebayang sih gimana kalau pakai ini tuh anggun banget ya. Jadi seorang wanita juga terlihat terpancar kecantikannya. Mbak Vera punya tips nggak nih buat kita untuk memadu padankan kebaya dengan aksesoris supaya nggak terlihat berlebihan? Oke, biasanya sih ya kalau pakai aksesoris, terutama untuk baju nih. Jadi biasanya kalau baju yang udah rame nih, detailnya kayak begini, udah ada kristal, lalala. Biasanya saya milih salah satu nih, mau pakai kalung atau pakai bros. Jadi jangan kalau kita udah pakai bros, pakai lagi kalung yang gede-gede gitu. Jadi kesannya jadi fokusnya ada di mana nih gitu. Ada juga orang kadang kalau udah terlalu misalnya kayak rame nih, kayak gini, ini sebenarnya nggak pakai aksesoris lagi juga boleh. Karena udah ada detail korsas di sini. Bunga-bunganya Jadi ya. ini nggak pakai juga nggak masalah sih sebenarnya, buat tips sendiri. Terus kedua, kalau kita misalnya ngerasa baju udah rame, mau plain aja, kenal kristal udah ada, boleh copot, kita hanya pakai airing aja buat jadi center pointnya. Jadi cukup nggak harus sudah semua dipakai-pakai sehingga kayak udah pakai kalung, pakai bros, pakai airing gede lagi udah nggak tahu kemana. Fokusnya ya. Ya, jadi kalau pakai airing yang bagus, terus pakai bros, saya pikir cukup. Atau salah satu punya kalung yang cukup bagus, bros keep, Nggak usah. nggak usah dipakai. Wah, thank you banget Jadi insight-nya kita nggak ya. terlalu banyak, nanti terlalu ramai. Benar-benar ini bisa jadi insight bagus juga nih buat fashionista kalau misalnya lagi mau mix and match kebaya, bagusnya seperti apa sih sama aksesoris. Nah, bisa diambil inspirasinya. Mbak Vera, boleh nggak abis ini pilihin aku 3 baju yang kira-kira cocok nih dipakai sama aku? Boleh dong, nanti kita lihat ya baju apa yang cocok buat Manuela. Oke, fashionista, ikutin kita ya. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natasha Manuela akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.